Mario, akhirnya kita ketemu lagi setelah wawancara sebelumnya tentang reaksi terhadap hasil pilpres yang sudah berjalan kemarin. Dan bagus sekali interview itu direspon dengan sangat positif oleh penonton cumi-cumi.com. Nah, kita kembali lagi dengan satu deep interview yang sekarang kan lagi ramai. Baru saja hari ini ada satu peristiwa yang cukup istimewa sebenarnya, yaitu pemberian gelar kehormatan Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Bapak Prabowo Subianto yang kemarin memenangkan Pilpres 2024. Gimana komentar Bang Mario? Menurut saya ini sah-sah saja ya, karena jenderal kehormatan itu diberikan pemerintah ataupun negara kepada seorang pensiunan militer. Ya, ini Pak Prabowo Subianto, karena sebelumnya beliau itu berpangkat Letnan Jenderal bintang 3, sebagai jabatan terakhir adalah seorang Pangkostrat. Jenderal kehormatan ini diberikan bukan kali pertama di Indonesia. Ada beberapa purnawirawan juga diberikan jenderal kehormatan. Ya, kita contoh saja Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Hendro Priyono, ya kan. Nah, beliau berdua ini adalah menyandang jenderal penuh bintang 4 di pundak mereka, yang diberikan kepada mereka berdua ini sebagai sesuatu penghormatan atas jasa-jasanya kedua orang ini kepada bangsa dan negara. Itu juga diberikan kepada Pak Prabowo sebagai penghormatan apresiasi negara terhadap Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, yang kebetulan beliau mantan prajurit TNI yang menyandang pangkat Letnan Jenderal. Jadi saya rasa kalau misalnya ada isu di luar sana tentang protes, kenapa ini harus dilakukan di saat tahun pemilu gitu? Ini kan ada kecemburuan yang tidak baik. Saya rasa teman-teman di sini yang berseberangan politik itu harus semakin dewasa, bahwa kita perlu akui bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa dan negara, baik secara ketika beliau juga masih aktif sebagai prajurit TNI maupun setelah beliau purna dan diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Itu kan semua menjadi satu kajian yang luar biasa, layak atau tidak layak Pak Prabowo ini menyandang jenderal penuh atau mendapatkan jenderal kehormatan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pak Prabowo Subianto. Oke, nah ini kan sebuah momen yang menurut kita cukup luar biasa gitu. Nah, kalau dalam militer itu Bang Mario, apa artinya itu jenderal kehormatan bintang 4 yang kemudian menjadikan seorang purnawirawan itu jadi jenderal penuh? Itu apa maknanya, apa? Secara aturan itu harus melewati beberapa mekanisme. Presiden sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk sembarangan menunjuk seseorang itu dan memberikan jenderal penuh kepada seseorang, karena harus mengikuti mekanismenya, prosedurnya. Itu ada kajiannya, dan itu dilakukan oleh seorang Panglima TNI maupun institusi lainnya yang akan melihat layak dan tidak layaknya seseorang ini diberikan apresiasi penghargaan oleh pemerintah ataupun negara mendapatkan jenderal penuh ini. Jadi tidak sembarangan orang bisa mendapatkan penghargaan yang seperti ini tanpa kajian yang cukup seleksi dan selektif sekali. Jadi saya lihat kalau Pak Prabowo diberikan jenderal kehormatan menjadi jenderal penuh bintang 4, itu sudah ada studi kelayakannya. Jadi sudah ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui.
Sehingga dalam rapat tertutup itu diputuskan bahwa Pak Prabowo layak mendapatkan jenderal kehormatan ini. Jadi masyarakat mesti tahu nih, ketika seseorang yang sudah purnawirawan, baik dari militer maupun Polri, yang masa dinasnya sudah habis, tetapi di kemudian hari pemerintah memberikan penghargaan jenderal penuh ataupun jenderal kehormatan kepada orang itu melalui mekanisme yang cukup harus dilalui dengan berbagai macam hal, karena syaratnya itu cukup rumit dan tidak sembarangan orang bisa diberikan secara cuma-cuma jenderal penuh itu ataupun jenderal penghargaan itu. Jadi ginilah, semua orang tuh kita harus dewasa dalam hal ini ya, terutama para politikus, para negarawan, para mantan pensiun TNI. Kalian perlu tahu bahwa yang diberikan pemerintah dan diwakili oleh Presiden Joko Widodo kepada seorang Letnan Jenderal Prabowo Subianto menjadi jenderal penuh atau diberikan jenderal kehormatan itu memang sudah selayaknya. Sebenarnya saya mau cerita satu hal saja. Pak Prabowo itu ketika dipanggil masuk ke kabinet bersama Presiden Joko Widodo, di awal beliau dipanggil itu, di perjalanan beliau menjadi Menteri Pertahanan, sebenarnya Pak Jokowi sudah pernah mau memberikan sesuatu hadiah sebagai rasa penghargaan negara terhadap seorang Prabowo Subianto. Tetapi beliau menolak itu karena takut dijadikan alat politik, takut dijadikan bahan politik. Nah, sehingga ketika hal ini diberikan pun di masa masih hot-hotnya nih, kampanye nih, Pilpres nih. Dan beliau sebagai pemenang Pilpres 2024 dinyatakan suara terbanyak dalam penghitungan sementara ini, 58%. Pemerintah, Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada Prabowo Subianto, menaikkan pangkatnya, memberikan 1 bintang lagi di pundak Pak Prabowo menjadi jenderal bintang 4, diberikan jenderal kehormatan ini. Itu juga akhirnya berdampak politik, seolah-olah ada sesuatu yang tidak fair oleh pemerintah terhadap seorang Menteri Pertahanan. Nah ini gini loh, para politikus, para elit, ya, maupun para pensiunan jenderal-jenderal yang berseberangan politik dengan Pak Prabowo maupun pemerintah saat ini, saya himbau kalian ini harus berpikir cerdas, harus berpikir seorang negarawan. Jangan karena kepentingan politik, jangan kepentingan partai, jangan karena kepentingan pribadi, kalian mau mencari-cari kesalahan Presiden Jokowi, mau mencari kesalahan pemerintah, mau mencari kesalahan Prabowo. Itu udah basi. Rakyat kita udah cukup cerdas. Jika kalian melakukan hal itu terus-menerus, satu hal saja, orang sudah muak dengan hal-hal seperti itu. Ayo kita bangun negara kita ini dengan satu pemikiran saja. Bagaimana Indonesia menjadi lebih hebat, menjadi negara yang lebih superpower, menjadi negara yang diperhitungkan di antara bangsa-bangsa dan negara-negara yang lain. Jangan karena kepentingan kalian berpikir sangat sempit dan pragmatis, sehingga kalian memprotes, wah, Presiden memberikan jenderal kehormatan ke Pak Prabowo ini sesuatu yang salah. Oh, Pak Prabowo tidak layak mendapatkan jenderal kehormatan ini dari pemerintah karena sesuatu hal yang menurut kalian itu salah. Ingat, yang kalian pikir salah belum tentu rakyat menilai salah.
Mari kita bangun negara kita ini yang besar, yang mempunyai banyak pulau, yang mempunyai lautan yang luas, dengan satu visi saja. Jangan dipandang oleh pemikiran yang sempit dengan kepentingan partai politik, kepentingan politik kalian, kepentingan pribadi kalian. Kita bangun bangsa Indonesia ini menjadi negara yang lebih hebat, bergandengan tangan, bersama-sama. Mari kita bangun Indonesia di tahun 2024 sampai tahun 2029 di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran akan menciptakan negara kita ini menjadi negara yang hebat. Dulu kita pernah menjadi macan Asia, kita akan menjadi macan dunia ketika dipimpin oleh seorang yang bernama Prabowo Subianto. Memang tidak bisa dipungkiri sejak 98 itu kontroversi seputar Pak Prabowo itu muncul tenggelam, dan memang kelihatannya seperti jadi komoditas politik karena isu itu akan selalu muncul di setiap musim pilpres atau apapun itulah yang berhubungan dengan politik, dan Pak Prabowo ikut di dalamnya. Dan selama ini debat di publik, diskusi, argumentasi, pengungkapan fakta-fakta, penelusuran dan lain-lain itu udah semuanya seperti terjadi musiman. Dan kali ini Presiden Joko Widodo seolah-olah memberikan sebuah jawaban yang legitimate, yang jelas dan tegas bahwa Pak Prabowo bahwa semua diskursus tentang kontroversi tentang Prabowo selama ini itu memang sepertinya tidak terbukti gitu, dengan pemberian gelar kehormatan ini. Gimana menurut Pak Bang Mario? Isu penculikan sudah terjawab. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto sudah menjawab ketika beliau berkontribusi masuk dalam tim pemenangan Prabowo Gibran, dan beliau ikut juga berkampanye untuk Pak Prabowo. Masuknya Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar itu sudah menjawab tentang isu 98 yang katanya dalam tanda kutip nih bahwa ditunggangi oleh Pak Prabowo. Sampai detik ini saya berbicara, saya ingin mengajak seluruh orang, apakah isu-isu itu membuat Pak Prabowo pernah dihukum secara disiplin, pernah disidang secara disiplin? Ingat, Pak Prabowo itu diberhentikan secara hormat, bukan diberhentikan secara tidak hormat. Jadi isu tentang penculikan, seluruh orang yang katanya pernah diculik oleh Pak Prabowo itu gugur dengan sendirinya. Itu tidak benar. Coba mana? Ada gak korban-korban penculikan ini yang bisa membuktikan satu saja, yang bisa membuktikan bahwa dalang dari semua ini adalah Pak Prabowo? Tidak ada semuanya. Dan seluruh masyarakat perlu tahu bahwa itu hanya dibentuk opini pemberitaan yang tidak baik untuk menghancurkan citra seorang Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Beliau pada zaman itu adalah salah satu jenderal yang paling berprestasi, seorang bintang 3 termuda, seorang Pangkostrat termuda, seorang Danjen Kopassus termuda. Dan di semua misi tempur, di semua misi tugas Pak Prabowo, baik di Papua, di Timur Timur, semuanya berhasil. Jadi saya himbau
semua orang ataupun orang-orang yang masih tidak puas tentang Pak Prabowo, sudahlah, jangan mainkan isu 98, penculikan dan lain-lain itu. Basi itu semua. Oke, Pak. Apa namanya? Apakah dengan pelantikan Pak Prabowo itu kemudian semakin memperkuat legitimasi dia, karena seorang presiden itu kan adalah selain kepala negara juga panglima besar TNI kan, dengan apa namanya gelar jenderal kehormatan dan pengaku jenderal penuh bintang 4. Apakah itu berarti pengukuhan dia sebagai sekaligus legitimasi sebagai panglima besar Tentara Nasional Indonesia itu udah dipenuhi lah gitu. Saya koreksi ya, panglima besar itu cuma ada di Indonesia Panglima Besar Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Ahana Sution, Panglima Besar Jenderal Soeharto, cuma 3 orang. Panglima tertinggi. Ya, tapi kalau dalam kepemimpinan negara, baik sipil maupun militer, presiden itu sekaligus menjadi panglima tertinggi bagi angkatan bersenjata maupun kepolisian. Karena kebetulan Pak Prabowo ini mantan militer, maka dengan diberikan gelar penghargaan jenderal kehormatan menjadi jenderal penuh, sebenarnya Pak Prabowo dengan letnan jenderal pun tidak ada pengaruhnya itu sama sekali. Tapi karena pemerintah dengan kesadaran yang tinggi dan evaluasi mekanisme dan kajian yang luar biasa, memberikan satu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seorang Prabowo Subianto. Itu kajiannya dari zaman beliau dinas, bertugas, berperang, sampai beliau purnawirawan, dan terakhir menjabat seorang Menteri Pertahanan. Itu tidak gampang loh, memberikan jenderal kehormatan itu. Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, itu mereka juga menjadi orang yang menjadi bagian diberikan jenderal kehormatan. Kenapa nggak ada yang protes ketika 3 orang ini diberikan jenderal kehormatan zaman kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri? Kenapa? Apakah karena berseberangan politik antara Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai seorang presiden dan calon presiden dari Partai Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto itu berseberangan politik dengan PDIP, maka ini menjadi hal yang diprotes, hal yang mereka tidak puas dengan situasi seperti ini. Itu kampungan, norak, saya bilang. Nah lah, jangan seperti itu. Kita berpikir dewasa, kita membangun negara ini bukan karena kepentingan politik partai politik. Mari semuanya kita bangun apa yang sudah menjadi dasar bagi yang sudah ditanamkan oleh para pahlawan kita, para pendahulu kita. Mari kita laksanakan untuk menjadikan Indonesia jauh lebih hebat di mata dunia. Jangan berpikir sempit. Oke, jadi bagaimana seharusnya kita ke depan menyambut pertama diberikannya gelar kehormatan, jenderal kehormatan kepada Prabowo, sekaligus nanti proses inaugurasi yang akan dilakukan bulan Oktober kalau nggak salah sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya rasa isu tentang jenderal kehormatan ini sudah tidak perlu dibahas lagi ya. Sudah tidak penting buat saya. Karena siapapun yang mau protes ini, ayo diskusi sama saya, duduk. Saya siap untuk berdiskusi dengan semua orang yang memprotes tentang jenderal kehormatan yang diberikan pemerintah kepada seorang Pak Prabowo Subianto. Siapapun orangnya, saya siap berdiskusi secara akademisi, secara militer,
Ayo kita duduk. Dan satu hal saja yang akan saya pertanyakan ketika orang itu memprotes. Apa tujuan Anda memprotes hal ini? Atas dasar kepentingan apa? Saya ingatkan para pensiunan yang saat ini memprotes, khususnya yang masih menjadi anggota DPR RI kemarin ya. Ya, saya kalau sebut namanya Anda harusnya tahu mekanisme ini tidak mudah. Anda sebagai seorang purnawirawan mayor jenderal, mantan dari Sekmilpres, Anda tahu ini seharusnya. Proses ini, kajian ini tidak mudah. Anda mantan Sekmilpres, saya sangat yakin Anda mengetahui hal ini. Dan ingat pesan saya, Anda jangan berpikir sempit. Jangan sampai kepentingan politik, keserakahan partai politik yang saat ini Anda ada di dalam situ menghancurkan seluruh NKRI kita yang sudah dibangun oleh Bung Karno, para pahlawan, dan para mantan presiden kita. Jangan dihancurkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.